Belum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita mulai ya pembahasan dari Durusul Lughah. Masih di pelajaran yang ketiga di halaman 36 ya, 36. Silakan disiapkan. Di layar sudah ada ya. Iya, di layar Sudah. sudah dicantumkan. Poin yang ke-10 ya, halaman 36. Yang ke-10, istakhrij min ad-darsi al-af'al al-mabniyata lil majhul. Ya, keluarkan dari pelajaran, yaitu pelajaran ketiga di sini di buku, fiil-fiil mabni yang majhul, yaitu kata kerja yang pasif ya. Wadhkur naiba fa'ili kulli wahidin min. Dan sebutkan naibul fa'il ya dari setiap apa namanya fiil tersebut ya, karena kalau didahului oleh kata kerja pasif atau fiil yang majhul ya pasti ada naibul fa'ilnya ya, sebutkan naibul fa'ilnya itu di pelajaran ya, tapi ini nggak usah dikerjakan ya, sekedar contoh saja ya. Di pelajaran misalkan ada kata futiha ya. Futiha berarti naibul fa'ilnya apa? Futiha artinya eh, dia dia di, dibuka. di Berarti buku naibul fa'ilnya apa kalau futiha? Domir gua mustatir Domir ya, domir Mustatir. mustatir ya. Domir mustatir ya, takdiruhu takdirnya adalah huwa ya, Gua semisal itu. Nah itu di pelajaran ada beberapa ya fi'il majhulnya, kemudian naibul fa'il ada yuftahu ya, ada suriko ya, ada wulida, ada wulita ya. Kalau misalkan wulita, engkau dilahirkan, wulita, mana naibul fa'ilnya? tak Ya taknya ya, wulita, engkau dilahirkan ya. Bulidanya itu adalah
fi'il yang majhulnya, kemudian taknya adalah naibul Ibu fa'il Fa- atau diistilahkan dalam ilmu nahwu ya, naibul fa'ilnya adalah ta'ul mukhatab, yaitu ta al mukhatab. Tak muhat. Mukhatab itu orang yang diajak bicara, yaitu kamu, ya tak. Ini latihan 10 ya, tidak usah dikerjakan. Kemudian latihan yang ke-11, yuwajjihul mudarrisu ila kulli talibin hadas su'al. Pak guru ya menghadapkan kepada setiap mahasiswa pertanyaan ini. Dia menyodorkan, menghadapkan. Fi ayyi amin wulidta? Pada tahun apa wulidta? Engkau dilahirkan. Wa yujibu talibu qailan. Maka mahasiswa menjawab sembari mengatakan wulitu ama kada lil hijrah aw lil milad. Aku dilahirkan pada tahun ini dan itu, ya hijriah atau masehi. Ya, badian bil adadil adna, ya dengan memulai, ya badian bil adadil adna, dengan bilangan yang paling kecil. Ya, ini juga kemarin di pelajaran sudah ada. Jadi apa namanya sudah kita bahas kemarin. Ini juga nggak perlu lah ya, nggak perlu dikerjakan. Kemudian yang ke-12, tuhdaful alif wal lamu minal alami al muqtarani bihima indan nida'i. Ya, alif dan lam itu dibuang, ya, dibuang dari alam, dari nama. Alif lamnya dibuang, ya. Yang apa? Yang ketika dia ini apa namanya, nama tersebut nanti itu ketemu dengan nida, ya. Nida itu panggilan. Misalkan Al Hasanu, ada al alif lamnya Al Hasanu, kemudian kita panggil wahai Hasan, ya Hasanu, ya Ya, Hasan. Has. Alnya dibuang, Buang. ya, alnya dibuang. Buang. Jadi bukan ya Al Hasan, tapi ya Hasan. Kalau mau pakai alif lam ya boleh, tapi harus ada tambahannya. Ya ayyuhal Hasan, ya ayyuhal Hasan atau ayyuhal Hasan, ya. Tapi kalau nggak ada ayyuhannya ya harus dibuang. Tapi ini kita belajar yang di sini dulu. Ya, saya ulangi lagi. Eh, Tuhdaful alif wal lamu minal alamil muqtarini bihima indan nida. Yaitu alif lam ya dibuang ya, dari nama yang apa namanya diberi alif lam. Al muqtarani bihima itu namanya apa? Diberi alif lam. Itu dibuangnya kapan? Indan nida, ketika dipanggil. Kita lihat di sini, eh, langsung latihan di sini ya. Langsung latihan, coba di layar digeser. Nadil a'lam al-atiyah. Panggil nama-nama berikut. Ya, di situ ada Husainu. Nanti kita jadi memanggilnya apa? Ya Husainu. Zubairu, ya Zubairu. Al-Harisu, ya Harisu. Al-Bara'u, ya Bara'u. Begitu ya. Jadi dibuang halnya. Dan ingat ya, ketika ada huruf nida, ini tidak boleh ditanwin. Meskipun nggak ada alnya. Ya, Hmm. sama yang sudah kita pelajari. Muhammadun tanwin, ya Ya, Muhammad. Muhammadu tanpa tanwin. Ya, itu ketika ada dimasuki huruf nida. Nah, yang dimasuki huruf nida namanya munada. Ya, istilah nahunya munada itu yang dipanggil. Ya, munada artinya yang dipanggil. Kemudian pelajaran ke-13 sekarang. Ya, pelajaran ke-13 adalah tentang nasab. Ya, nasab ini menisbatkan, ya, menisbatkan kepada suatu suku atau suatu kota, ya, nisbatan itu namanya nas. Ya, di sini disebutkan ilhaqu ya'in musyaddadatin fi akhir ismi. Ya, jadi yang namanya nasab ini adalah mengikutkan ya yang ditasdid, mengikutkan ya yang ditasdid pada akhir isim. Litadulla ala nisbatihi, untuk menunjukkan kepada penisbatannya. Jadi dikasih ya yang musyaddadah, yang diberikan tasdid. Contohnya al-Hindu.
Hindu di sini bukan agama ya. India, nama negara India. Nah, kita mau menisbatkan ke India bahwasanya ya kita ini orang India nih, gitu ya. Saya orang India, Ana Hindiyun, saya orang India. Nah, menisbatkan ke India, kasihlah, dikasih apa? Diikutkan pada Ya al-Hindu Musad. tadi. Itu ya musyaddadah. Ya yang dikasih. Hindiyun. Ya, huruf Y-nya dikasih tasdidnya. Hindiyun. Kemudian al-Iraqu, Iraqiyun. Ya, Iraqiyun. Ini orang Irak. Ya, Garut. Nah, kalau Garutnya pakai kof, ya. Koru itu jadi Korutiyun. Ya, Oh, Korutiyun. Ya, oh, Korutiyun. Begitu. Dikasih ya musyaddadah. Begitu. Untuk menisbatkan baik ke suku atau ke kota atau ke negara terserah ya intinya untuk menunjukkan bahwasanya dia menisbatkan. Atau kalau kita ada menisbatkan ke salaf ya salafiyun. Salafun menjadi salafiyun. Ya, nabiyun, nabawiyun kan begitu. oh, Islamun, islamiyun ya kan. Itu pakai ya musyaddadah atau sering kita katakan ya nisbah. Ya ya, nisbah karena untuk menisbatkan pada sesuatu. Nah, ini sifatnya luas ya. Kok apa saja bisa dinisbatkan? Ya, misalkan syirkun, kesirikan. Berarti kalau dinisbatkan ke Sirki. syirik berarti syirkiyun kan begitu ya. Amalun syirkiyun ya, perbuatan syirik. Nah, begitu. Ya, ini salah satu apa namanya ciri khasnya. Jadi bahasa Arab ya untuk menisbatkan nggak perlu banyak ngomong, cukup kasih ya nisbah atau ya musyaddadah. Kemudian di sini latihannya unsur ilal asmail atiyah. Ya, nasabkan atau nisbatkanlah kepada ya pada isim-isim berikut. Ya, di situ ada as-sudanu ya dan lain-lain. Coba Ummu Asraf dibaca semuanya aja ya. Semuanya yang lain memang ada Asudan, as-sudan ya, Sudaniyun, ya, sudaniyun terus Yabaniyun, ya terus Nahwaniyun, nah bukan Nahwiyun, Nahwiyun, nahwiyun. Tuh, nahwiyun ahli nahwu ya. Sudaniyun orang Sudan. Yabaniyun orang Jepang. Nahwiyun ya ahli nahwu. Dan dinisbatkan ke nahwu. Terus An-Nabiyu Nabawiyun, ya kalau Nabi Al-Kuwaitu jadi kalau Nabawiyun, an-nabiyyu ya jadi nabawiyun. Ini agak susah sedikit tapi nggak akan dibahas sekarang. Nabawiyun terus Al-Kuwaitu Kuwaitiyun, Kuwaitiyun ya, orang Kuwait. Terus eh, Ad-Dinu, iya Diniyun, agama. Diniyun ya. Diniyun ya, agama ya. Terus jadi kalau Tari, diniyun misalkan apa huwa diniyun. Dia adalah orang agamis kan begitu ya. Kita mau ngomong hmm, apa sih bahasa Arabnya agamis ya. Dia orangnya agamis. Huwa diniyun ya, bukan huwa dinun ya. Dia adalah agama bukan. Karena orangnya kita kasih ya nisbah saja. Huwa diniyun kan begitu. Enak. Jadi cukup nambah ya nisbah saja. Terus Tarihiyun, ya tarikhiyun ya. Ahli sejarah ya. Kita mau ngomong ahli sejarah, udah langsung kasih ya nisbah saja. Terus Al-Ahu Akhawiyun, ya akhwiyun ya. Ini mudah ya dikasih ya nisbah. Ya minimalnya tahu lah ya tujuan daripada ya nisbah ini untuk penisbatan ya penisbatan. Kemudian yang selanjutnya nomor 14 istakhrij min ad-darsi amthilatan lin nasab. Keluarkan dari pelajaran contoh-contoh bagi nasab yaitu bagi penisbahan tadi ya. Di pelajaran ada ya, contohnya misalkan ada Pakistaniyun orang Pakistan,
kemudian ada Al-Bukhariyu, ya orang Bukhara, Bukhara ya dinisbatkan ke Bukhara, jadi Al-Bukhariyu, Al-Imamul Bukhariyu maksudnya imam dari Bukhara, ya. An-Nabawiyu yaitu yang bersifat apa? Nabi, yang mengikuti Nabi, ya Nabawi. Misalkan ada istilah apa? As-sirah An-Nabawiyah, Nabawiyah. ya, sirah perjalanan Nabi atau sejarah Nabi, kan begitu. Nah ini apa namanya? Namanya nisbah, penisbatan atau nasab. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 15 ya, ukhor. Ukhoru jamu ukhra, itu jamak dari ukhra. Jadi ukhra itu artinya yang lain. Yang lain tapi mu'annas. Yang lain tapi apa? Mu'annas. Jenis perempuan ya. Ukhra. Nah itu ya jamaknya adalah ukhor. Jamaknya adalah ukhor. Uh, Ya, ukhra jadi ukhor. Wahia mamnu'atu minas sarfi. Nah, kata ukhor ini adalah mamnu'atun minas sarfi. Tercegah dari tanwin. Maksudnya nggak boleh ada tanwin. Atau isim ghairu munsharif. Mansur. Isim ghairu munsharif. Jadi ukhor ini ya ketika posisinya jar nanti dibacanya apa? Ketika posisi Ukhoro. jar ya Ukhoro. ukhor. Ya, ukhoro. Jadi jarnya bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Ya, dia bahkan ada kasroh sebagai ganti dari kasroh. Tapi kalau posisi rofa ya sama doma, posisi nasab fathah. Kalau Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ya di sini dikasih contoh dari Al-Quran. Faman kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, atau ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, maka dia mengganti ya puasanya ya di hari-hari yang lain. Nah di sini min ayyamin ukhra. Nah posisi ayyamin ini jelas majrur ya karena ada min ayyamin. Nah ukhornya hari-hari yang lain itu kan ukhornya posisinya sebagai apa di sini? Ukhor Sebagai naat. naat ya sebagai naat ya sebagai sifatnya di sini. Nah berarti ikut majrur, ikut dijar, ya. Tapi nggak bisa kita baca ukhorin, kan nggak bisa. Nah, tanda jarnya dengan fathah karena dia mamnu'atun minas shafi. Isim baru musa. Min ayyamin ukhoro. Begitu. Ya, paham di sini ya. Kemudian yang selanjutnya, ta'amal ma'yali. Perhatikan atau renungkan apa yang berikut. Ya, yastati'u. Artinya apa? Dia mampu. Tastati'u. Ya, kamu mampu. Tastati'u. Aku mampu. Ya, coba kita lihat di situ apa namanya? Ada beberapa teks, berapa itu? Empatnya, semuanya empat. Coba yang lain dibaca sambil diterjemah. Ahmad, Pak Ahmad, Nah, silakan Ustadz. Pak Ahmad. Antum baca Nah, Ustadz. satu dan terjemah. Ya, Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Man yastati'u an yaktubad darsa ala saburati bi khatin wadihin. nih. Man yastati'u, siapa yang sanggup Ya, ayak siapa tuba yang darsa. mampu, bisa, ya terserah terjemahnya ya. Maaf, intinya adalah istita'ah, kemampuan begitu ya. Siapa yang mampu, siapa yang bisa, ya. Siapa yang bisa terus Pak? Ya. Ayak tuba ad-darsa, untuk menulis pelajaran ala saburati, pada papan tulis bi khotin, Ya, dengan tulisan wadihin, tulisan yang jelas, ya. jelas. Di Ya. yang wadih itu dengan tulisan yang jelas, dengan khot yang jelas. Kemudian Pak Rama silakan.
Pak Rama ada nggak? Siap? Ini nggak ketiduran ini. Ada Pak Ustaz. Rama? Oh, ada sih. Ada Ustaz. Ini puasanya baru hari kedua ya. Udah mau penyesuaian nih, ngantuk. Ya. Silakan. Nomor 2 Ustaz ya. Ya silakan. Atas tati'u an tasuqo syahinatan ya Zubairu. Apakah kamu mampu membelikan syahinatan Eh, Saka yasuku. Saka yasuku. eh, suku Mengendarai. mengendarai Ustaz. Mengendarai. Nyetir. Ya, nyetir. Syahina ya. Syahina itu Syahin. adalah truk ya. Mobil Truk. truk. Ya, truk atau truk atau pengangkut barang lah ya. Taib. Apakah kamu mampu mengendarai truk ini, wahai Zubair? Ya, mengendarai truk saja ya. Syahina umum. Zubair ya. Posisi syahinatan sebagai apa di sini? Ya, Arabnya sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Satu lagi Pak, sekalian Pak. Hadhihi risalatu. Hadhihi risalatu bi khattin rodiin astati la tas- astati'u La astati'u an an akra'aha atasti atastati'u. terima dulu ya. Oh, Hadhihi risalah ya. Risalah ini eh, surat ini dengan tulisan Rodi ya, Rodiin itu tulisan yang buruk, jelek yang dengan hot, jelek. ya, dengan hot yang jelek. Aku tidak bisa membacanya. Aku tidak bisa membacanya. Atas tati'u an takra'aha anta ya baro'u. Tuh ya, Pak kamu? Apakah kamu tidak mampu Hmm. membacanya? Apa kamu bisa? Apa kamu mampu? Apa, Kamu apakah kamu bisa bisa? membacanya? Apakah kamu bisa membacanya, wahai Baro? Baro, ya, Baro ini nama laki-laki ya, Baro. Ya. Kemudian Pak Deden silakan. Pak Deden silakan. Bentar. Iya. Bismillah. Oh, Atas atas tati ai hmm. atas Itu tati untuk ainu nah atas tafi'ina itu atas muannas tati ya Laila di atas belakang itu tati ya, ina kan antag salitat sil antak sili antag sili hadihil eh mula bisa al malabis apa jamak dari malbas malabisa hadhil malabisal yauma ya Laila. Apa kamu yauma ya mampu, apa kamu bisa mencuci pakaian-pakaian ini pada hari ini, wahai Laila? Intinya di sini kita belajar dari kata istata'a. Istata'a itu artinya mampu atau bisa. Kemudian yang selanjutnya yang ke-17 ya. Ta'amal ya ma'ili. Ta'amal ma'ili. Suruh perhatikan ya. Sholat artinya fi'il madhi ya, telah sholat. Sholla yusolli solli. Sholla yusolli solli. Ya, solli itu berarti madhi, mudhari dan amr. Amar. Madhi, mudhari dan amr. Sholla yusolli solli. Ini ada perhatikan harakat akhir ya. Harakat akhirnya. Sholla ya yusolli solli ya. Yang sholla 2 harakat, yusolli 2 harakat,
Sholli. Cukup satu harakat. Ya. Kami ini amarnya. Nah, nanti ada pola-pola yang lain kalau nemu yang mirip seperti itu ya kita ikutkan ke situ ya. Sholla, yusolli, sholli. Kemudian di situ tertulis yang nomor satu, as-sholaita dhuhra ya Husainu. As-sholaita. Jadi sholat ketemu kamu telah sholat menjadi sholaita. Yang tadinya bunyinya A, sholat menjadi bunyi apa? Bunyinya jadi I. Artinya jadi apa? Yang tadinya alif, jadi apa? Jadi ya. Ketika ketemu tak. Bukan sholata, sholata, bukan. Tapi sholai, ya, sholaita. As-sholaita dhuhra ya Husain. Apa kamu sudah sholat zuhur wahai Husain? Ya, kemudian aku telah sholat, sholaitu. Jadi memang benar-benar berubah ya. Dari yang tadinya alif menjadi ya. Sholaitu fil masjidil harami. Aku telah sholat di masjidil haram. Wa fil masjidil nabawi. Ya, dan di masjid an-nabawi. Nah, ini tadi kita belajar ya. Nabi menjadi nabawi. Masjid nabawi maksudnya masjidnya Nabi. Dinisbatkan ke Nabi. Fil masjidil nabawi syarifi. Ya, di Masjid Nabawi Asy-Syarif yang mulia. Wa uhibbu an usalliya, dan aku ingin aku suka, dikata ahabba ya, menyukai, mencintai ya, wa uhibbu, dan aku suka, aku cinta an yusalliya, salat ya, an yusalliya, ini usalliya dari kata tadi ya, salat yusalli, karena aku berarti usalli, adaan jadi nasab an usalliya. Wa uhibbu an usalliya fil masjidil aqsa biidnillahi. Dan aku suka sholat di masjidil aqsa ya dengan izin Allah. Ya, ini mudhari. Ada sholat itu berarti ma'amadi, usalli berarti mudhari. Kemudian salli bina ya syekh. Sholatlah bersama kami wahai syekh. Nah, ini amar ya. Salli bina, sholatlah bersama kami. Kemudian ada yang kemasukan yang la nahiyah. Nomor 4. La tusallil fara'idha fil baiti. Janganlah kau sholat al fara'idha, yaitu sholat-sholat wajib, ya, fil baiti, di rumah. Ya, asalnya adalah tadi yusolli, kemudian menjadi tusolli, kemudian adalah la nahiyah menjadi la tusolli. Karena la nahiyah itu adalah menjazmkan. Sama dengan misalkan tajrisu menjadi la tajris. Jangan dudukkan jazm. Nah, jazmnya dengan cara apa di sini? Dengan cara membuang huruf ilatnya, ya, hadful akhir atau hadfu harfil illah. Huruf ilatnya akhir dibuang. La tusalli, jangan kamu salat. Ya. Kemudian lamma usallil asra. Aku belum salat asar. Lamma artinya belum. Ini juga sama lamma penjazm, ya, sehingga setelahnya dijazm juga dengan membuang huruf ilatnya. Yang asalnya usolli menjadi lamma usolli, ya, lamma usallil asar. Aku belum sholat asar. Paham ya? Kemudian selanjutnya hadhihi asmaul syuhuril arabiyyah. Inilah nama-nama bulan dalam bahasa Arab. Ya. Al Arabiyyah itu ianya ya apa itu? Ya Al nisbah. Arabiyyah. Ya nisbah tadi ya. Al Arabu asalnya itu Al Arabu, ya. Bangsa Arab itu Al Arabu. Kemudian ingin dinisbatkan ke sana jadi Al Arabiyyu. Cuma di sini karena muannas menjadi kasih ya huruf ta, ya, marfu'ah, ya, karena asyukur ini jamak dari syahr, jamak taksir ya, sehingga dihukumi muannas, ya. Kemudian ya, itu bulan-bulan sudah 12 ya. Ada Al-Muharram, Safar, ada Rabi'un Al-Awwalu, Rabi'un Al-Akhiru, Jumad Al-Ula, Jumad Al-Akhirah, Rajab, Sya'banu, Ramadhanu, Syawalun, Dzulqa'dati, Dzulhijjah. Totalnya ada 12 ya. 12. Meskipun kita udah hidup bertahun-tahun ya kalau nyebutin bulan apa? Bulan Arab ya. Ini suka bingung ya. Kecuali di bulan Ramadan sama Syawal. Tahu
Mau Ramadan sampai Syawal bisa karena ada puasa kayak sekarang. Sekarang bulan apa? Ramadan ya. Nah kalau udah Lebaran bulan apa sekarang? Syawal. Tapi Iya. setelahnya udah. Kalau setelahnya bulan apa sekarang? Oh, ini Dzulhijjah atau Dzulqa'dah ya. Ini bisa kebalik-balik ya. Apa yang sebelumnya? Sebelum Ramadan juga kadang masih lupa juga. Iya. Padahal udah jelas-jelas ada Sya'ban ya suruh genepin bulan bulan apa? Bulan Sya'ban 30 kalau hilalnya nggak terlihat itu. Tapi kadang juga bingung nyebutin Sya'ban atau Rajab gitu. Nah ini apalagi yang depan-depan paling tahun barunya aja Muharram. Nah ini karena kita nggak terbiasa. Harusnya dibiasakan juga ini ya. Penyebutan bulan-bulan Hijriah ya. Karena memang kita bekas negara jajahan ya. Negara jajahan jadi ini bulan-bulannya udah pakai bulan-bulan ala barat semuanya ini ya. Apa? Januari, Februari, ya Maret dan seterusnya. Ya, ini karena ya kita negara jajahan. Tapi kalau di negeri-negeri Timur Tengah pakainya ya ini bulan-bulan ini ya, Haram Safar dan seterusnya. Itu untuk harian itu ya. Jadi kalau tanya bulan apa sekarang, mereka nggak jawab dengan Januari, enggak ya. Jawabnya dengan bulan-bulan ini. Ya, di kita belum terbiasa ya, kecuali di beberapa bulan saja. Makanya perlu dibiasakan ya, walaupun agak susah karena apa? Udah terlanjur kita masyarakatnya menggunakan tadi ya bulan-bulan Masehi ya, Januari, Februari dan seterusnya. Usahakan dibiasakan. Kemudian selanjutnya 19 ta'amal ma yali ya ini tentang imma kada wa imma kada yang sering kita dengar ya imma baik ini ataupun itu ini ya. Kalau diterjemah begitu ya, tapi akan menjadi lebih paham ketika sudah masuk ke teks. Kita lihat contohnya al ismu fil lughatil arabiyyati imma mudzakkarun wa imma muannatsun. Isim dalam bahasa Arab ada kalanya mudzakkar, ada kalanya muannas. Nah, ini kan Wah, kebaca ya imma di sini ternyata terjemahannya enaknya apa? Ada kalanya. Ya, nanti dalam teks yang lain bisa jadi apa? Baik ya. Baik ini ataupun itu. Begitu ya. Tergantung. Tapi intinya dari sini bisa dipahami ya. Eh, penggunaan imma ya, baik ini ataupun itu. Umumnya demikian. Kemudian halaman setelahnya coba di ini admin nomor 2 ya contohnya. Imma tazuruni wa imma azuruk. Ya, baik. baik kamu mengunjungiku ya Atau atau aku mengunjungimu hmm, ya. Imma tazuruni wa imma azuruka. Ya, begitu ya. Ini juga sama ya, intinya adalah untuk sebuah pilihan di sini. Imma tazuruni wa imma azuruk. Ya, kamu yang kunjungi aku atau aku yang kunjungi kamu. Begitulah intinya mau ngomong begitu ya. Imma tazuruni wa imma azuruk. Kamu yang kunjungi aku atau aku yang kunjungi kamu. Ibrahimu imma maridun wa imma musafir. Ibrahim itu ya ada kalanya sakit, ada kalanya musafir. mustahil. Ya, begitu. Ya, mudah lah intinya ya. Kemudian sini udah perintah apa? Adkhil imma fi salati jumalin min insya'ik. Masukkan imma ada 3 kalimatnya dari insya'iknya dari karangan. Ya, suruh karang-karangan. Nggak perlu lah ya. Kita fokusnya eh, cukup membaca saja. Tapi nggak apa dikasih contoh ya. Kasih contoh satu aja ya. Kasih contoh misalkan al ismu imma mu'rabun wa imma mabniun. Isim itu ada kalanya mu'rab, ada kalanya mabni. Ya, begitu. Cukup lah ya namanya kan pokoknya. Kita lihat di sini nomor 20 al-harbu ya. Al-harbu perang itu muannasatun. Harap itu ternyata muannas saya, muannas. Kalau sekilas kayak apa? Sekilas seperti Kayak mudah mudzakkar ya. Belajar. seperti Kayak mudzakkar karena tidak ada ta marbutahnya ya sehingga kayak mudzakkar al-harb. Nah, ini yang kayak gini kadang apa apa namanya membuat kita keliru ya, membuat kita keliru makanya harus ingat-ingat kalau al-harbu ini adalah muannas ya. Keputusannya dari orang Arab ya. Ini nggak ada ciri-cirinya soalnya. Kalau kita lihat maknanya perang ya umumnya perang siapa yang perang? Laki-laki ya kan mau jihad laki-laki. pakai pedang ya, ya laki-laki. Kemudian dari sisi
Bentuk kata kayak laki-laki juga, mudzakkar ya. Nggak ada tamar mutbahnya. Ya udah, berarti ini mudzakkar. Ternyata orang Arab nggak mau memasukkan al-harf kepada mudzakkar. Ternyata itu muannas, nggak bisa diprotes. Takul mengatakan al-harbul alamiyatul ula awsaniyah. Ya, awsaniyah. Perang dunia pertama atau kedua. Nah, di sini jelas ya. Al-harbu disifati dengan al-alamiyatu, dunia. Ya, bukan al-alamiyu, tapi al-alamiyatu. Dikasih tak marbutoh. Karena sifat dari harap-harap mu'an. Kemudian bukan al-awwalu, tapi al-ula. Ya kan? Mu'anas juga sifatnya. Atau asani atau bukan asani. Kemudian ada perang suku. Al-harbul ahliyatu. Al-harbu al-ahliyatu. Ini juga sama ya, bukan al-harbul ahliyu tapi al-ahliyatu. Mu'anas. Ya, ini penting ya, yang hal yang semisal ini dicatat, ingat-ingat karena nanti terkadang keluar ya. Ini khususnya bagi yang mau menulis dalam bahasa Arab atau berbicara dalam bahasa Arab. Tapi kalau cuma baca kitab ya nggak ngaruh ya, karena udah tertulis di teks di kitab, tinggal ngikutin saja. Tapi harus tetap dipahami. Hati mudhari al-af'al al-atiyah. Datangkan fi'il mudhari dari fi'il-fi'il berikut. Nah itu ada beberapa kata ini sebenarnya, vokalnya ada 8 ya. Ada 8 ya, fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya? Ya, coba satu orang membaca. Coba Masraf dibaca. Hawa fi'il mudhari'nya itu Ustaz. Iya, di mudhari'nya apa? Hawa, Langsung hawa, aja dibaca mati dan Hah? Ulangi lagi. hawa yahwi hawa. Ya, nggak cukup mudhari saja ya. Hawa yahwi. Hawa yahwi artinya mengandung. Ya, hawa yahwi. Terus Qabada yaqbidu. ya, qaballah yaqbidu. Ya, artinya menggenggam. Atau kemarin apa? Mewafatkan ya. Mewafatkan juga bisa. Ya. Mewafatkan. Terus dia bisa artinya mewafatkan atau menggenggam. Terus Saroko yasriku. ya, saroko yasriku, mencuri. Saroko yasriku. Terus Mana'a yamna'u. mana'a yamna'u, melarang, mencegah. Ya. Terus Ladago yaldagu. ya, apa artinya kemarin? Ada menyengat. Ya, menyengat. Bagaimana kemarin dalam hadis ya, ada di pelajaran ya, di percakapan kemarin. La yuldahul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Ya, la yuldah kemarin. Artinya la dahu yaldahu itu menyengat. Terus Nasoba yansobu. ya, nasoba yang sibu. Nasoba yang sibu. Apa? Menasobkan, menegakkan. Nasob itu tegak. Ya, menegakkan. Terus Solaba yaslibu. nah, itu wazannya fa'ala yaf'ulu. Solada Yaslibu. yaflubu ya. Yaslubu. Kemudian sarro 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 yasuru ya. Sarro yasuru. yasuru, betul. Artinya menggembirakan. Bukan gembira ya, tapi apa? Menggembira. Jadi membuat orang lain gembira begitu. Itu artinya sarro. Asalnya apa? Sarro. Sarro. Ya, sarro. Kemudian hati jamal asmail atiyah. Katakan jamak dari isim-isim berikut. Ya, coba Pak Deden disuruh mendatangkan jamaknya. Coba untuk empat kata itu apa aja? Harbun, wasanun,
hidaun, dinun, jamaknya apa? Harbun, hurubun. Ya, harbun, Betul. hurubun, betul, perang. Terus, Wasanun, berhala, wasanun, eh, jamaknya apa? wasa, wasa, Au, ausanun, ausanun, jamaknya itu ausan. Jamak dari wasanun, ausanun. Terus, wasanun. Ha, hada, nah, un, sepatu itu hidaun. Hidaun hidaun, jamaknya apa? eh, apa tadi? Ahdiyatun. Ahdiatun, Ahdiyatun, betul ya. Ahdiyatun itu jamak dari ahdiatun. hidaun, sepatu. Dinun, Dinun, adiyanun. ya, adyanun. Ini jamaknya jamak apa, Pak? Jamak menggunakan salim Jamak atau jamak apa? taksir, Ir. Jamak taksir, ya. Jamak taksir. taksir ini adalah harus menghafal, harus dihafal, ya. Bahasa Arab banyak hafalannya ya. Ya, sebenarnya bahasa apa aja banyak hafalannya. Bahasa Indonesia juga kita ngafalin, ya kan? Cuma karena nggak ngerasa karena menghafal aja ya. Kalau kita sebenarnya bahasa Indonesia tuh kan sama ya, kosakata banyak juga. Kita lahir nggak bisa bahasa Indonesia kan? Yang lahir di Iya. Sunda bahasa Sunda, di Jawa bahasa Jawa. Tapi tiba-tiba bisa bahasa Indonesia ya. Itu sebenarnya tiba-tiba tuh Sedikit-sedikit. ngerasanya karena kita dulu nggak tahu memang masih kecil kali ya. Jadi kayak ngerasa tiba-tiba bisa. Padahal itu sebenarnya enggak itu. Ada proses penambahan kosakata sedikit demi sedikit gitu ya. Sampai akhirnya banyak cuma tidak terasa. Nah, apa yang memudahkan ketika kita belajar bahasa Indonesia kok kosakatanya bisa paham tanpa penerjemahan juga umumnya ya. Karena itu satu kita posisinya masih kecil dulu ya. Masih di bawah 6 tahun mungkin ya atau 7 tahun katakan. Masih anak-anak. Nah, kemudian secara tata bahasa bahasa Sunda ataupun Jawa dengan Indonesia ya sama. Secara gramatikanya, pola bahasanya sama. Itu juga yang mempermudah. Di samping usia masih anak-anak. Jadi kita nggak terasa. Tapi kalau sudah dewasa, tidak bisa. Tidak bisa bahasa diambil secara alamiah. Itu tidak dikatakan mustahil ya, tapi susah sekali. Jadi harus tetap lewat jalur belajar dalam artian belajar gramatikanya, tata bahasanya, sorotnya, kemudian juga harus menghafal, memperbanyak membaca dan semisal. Karena kita sudah dewasa, sudah kelewat batas. Ya. Idealnya untuk pemperolehan bahasa secara alami itu di bawah usia 6 tahun. Ya, kata pakar linguistik ya, pakar bahasa begitu. Kalau di bawah 6 tahun itu bisa secara alami dalam artian kalau kita lepas ya anak-anak di usia misalkan 3 tahun dibawa ke Arab gitu ya, taruh di Arab, lingkungan Arab, teman bermain Arab ya sebentar bisa bahasa Arab. Tapi kalau yang gede kayak kita di Arab dilepas ya, 10 tahun kalau nggak apa namanya nggak Belajar. mempelajari ya nggak belajar pakai kamus dan semisalnya dilepas secara alami tetap nggak bisa. Makanya banyak yang dari Arab pun walaupun lama tetap susah bahasa Arab nggak bisa-bisa juga karena di sana misalkan nggak belajar dalam artian nggak belajar gitu. Karena kita udah dewasa nih gitu. Tetap harus belajar dengan rumusan-rumusan seperti yang di buku. Ya, tapi tidak ada masalah ya, memang prosesnya berbeda. Kemudian yang selanjutnya, Pak Rama silakan. Ada juhrun, ya. Kemudian ada zanbun, ada syahinatun, ada malbasun. Bismillah. Juhrun, jiharun, Ya, kalau juhrun itu juhur, juhur, ya, juhur, juhur, ya, juhrun, ya, lubang apa namanya juhur, lubang hewan itu ya, bang liang hewan. hewan. Ya, kalau bahasa Indonesia-nya liang hewan sama aja lah ya, ini lubang hewan bersembunyi. Ya. Juhur. Terus, Danbun, dunubun, ya, dan bun dosa ya, gunubun. Kemudian syahinatun,
Syahinatun. Syahinatun. Iya. Jadi kalau syahinatun jadi syahinatun itu berarti jamak. Jamak apa namanya? Jamak muannas salim. Muannas. Ya, muannas salim. Kemudian malbasun, Malbasun malabisu. malabisu ya, pakaian. Ya, kemudian yang lain. Pak Ahmad, Pak Ahmad. Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak Ahmad. Qaidatun, qawaidu, Iya, kuah itu kaidah-kaidah. Terus jasusun, jasusun. apa? Jasusun jamaknya Ya. jawasisu Oh, Jawa ya. sisu, Ustaz. Jawa dua harokat ya. Jawasisu. Jasusun menjadi jawasisu. Mata-mata jasus. Terus Lisun, lisun eh, menjadi apa? Lususun. lususun. Lususun ya, lusus ini pencuri. Kemudian hadis, hadis Hadisun, ucapan ahadisu, ya, ahadisu. hadisu. Nah, ya ini juga ahadis ya isim ghairun munsharif ya. Ahadisu tidak boleh ditambah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adkhil. Jadi adkhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidah. Ya, masukkan setiap kata berikut pada kalimat yang sempurna. Nah, ini juga haruslah ya. Cukup aja ya. Disuruh buat apa? Kalimat sempurna. Ya, misalnya kalau dikasih contoh ya, sholat, sholat berarti. Sholat Zaidun. Sholat Abdullah. Abdullah adalah sholat. Zaid telah sholat. Nah itu maksudnya begitu. Ya, tidak usah dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya 24 ya. Sudah. Berapa sekarang? 24 ya. 24 adalah eh, fi salasati mi'atin ya. Fi salasi salasi ma. Fi salasi mi'atin. Pada kata salasi mi'ah yaitu 300 ya. Lafzu mi'ah majrurun bil idhaf. Lafzu mi'ah itu dijar dengan sebab idhafah yang pada kata mi'ahnya ya. Ya, salasu mi'atin mi'ahnya itu majrur ya dengan sebab dia sebagai mudhaf ilaih. Salasu mi'atin ya. Amma salas ya adapun yang tiganya ya adapun yang tiganya coba di ini geser lagi. Amma salas Yu'rab. ya. Fayu'rabu bihasabil am. Maka dia di i'rab sesuai dengan amilnya. Nah, untuk yang salas ini bisa dibaca salasu mi'atin atau salasa mi'atin atau salasi mi'atin. Ya tergantung i'rabnya dia kedudukannya dalam jumlah sebagian. Kita ambil lihat di sini contohnya indi salasu mi'ati riyalin. Aku memiliki 300 rial. Huna salasu marfu'un li'annahu mubtada'un. Di sini salasu dirofa karena ia sebagai mubtada. Ya, salasu. Itu sebagai mubtada. Mana khobarnya? Khobarnya adalah indi ya bentuk dhorab. Ya, pada aku maksudnya aku memiliki 300 rial. Ya, posisi rofa salah sebagai mubtada yang diakhirkan. Kemudian uridu salasa mi'ati riyalin. Aku ingin 300 rial. Ya, huna salasa mansubun li'annahu maf'ul bih. Di sini salas itu mansub dinasab karena sebagai maf'ul bih. Aku ingin 300. Nah, tiganya di situ maf'ul bih. Kemudian ishtaraitu hadhihi sa'ata bisalasi mi'ati riyal. Aku membeli jam ini. Aku telah membeli jam ini seharga 300 real. Nah, di sini bisalasi. Kuna salasi majrurun bil ba. Di sini salas dibaca jar ya dengan sebab adanya ba itu huruf jar. Bisalasi ya. Jadi kesimpulannya untuk yang mi'ahnya
Untuk yang mi'ahnya itu selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Adapun yang falasnya itu nanti disesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, ini bukan hanya 3 saja ya, nanti ada arba'umi'ah, khamsumi'ah, kan begitu ya, situmi'ah, sab'umi'ah, kan begitu. Ini ya contohnya hanya 300 ya. Ini berlaku untuk yang lainnya juga. 900 tis'umi'ah, ya kan begitu. Nanti bisa dibaca tis'un, tis'ah, dan tis'an. Begitu. Kemudian yang selanjutnya kita selesaikan ya karena nanggung. Mana tadi? Wa mithlu thalathi mi'atin akhwatuha arba'u mi'atin wa khamsu mi'atin ila tis'i mi'atin. Dan semisal thalathi mi'ah ya akhwatuha, teman-temannya di situ saudara-saudarinya 400, 500 ya, sampai 900. Kemudian ada latihan di sini iqra'il a'dad fi ma yali qira'atan sahihatan. Bacalah bilangan-bilangan berikutnya dengan bacaan yang benar. Nanti ada latihan ya, ada 5 nomor ya, ada 5 nomor. Coba kita baca ya. Coba Pak Deden, nomor 1 Kak. Sudah. Ya, nomor Fi 1. fi hadal kitabi khomsi Khamsu. mi'atin Khamsu itu sebagai mubtada. Khamsu mi'ati. khomsu mi'atin sofhatun. Qara Safhatin. Khamsu mi'ati safhatin. Di situ mi'ahnya juga diidhofakan ke safhat. Ya, 500 berapa? Halaman. 100 Khamsu halaman. mi'ati safhatin. Kayak tadi tuh. Salasu mi'ati, bukan mi'atin ya. Mi'ati rialin. 300 rial. Ya, kalau diidhofakan kan ya, hilang tanwinnya ya. Hilang tanwinnya. Khamsu mi'ati safhatin. Qara'tu minha, lanjutkan. Qara'tu minha arba'u mi'ati. Nah, membaca berarti butuh objek nggak? Oh, Membaca butuh objek nggak? membacanya. Butuh ya. Masa membaca nggak ada objeknya? Pasti ada objeknya kan? Nggak, ini perlu Quran membaca kan? Butuh Ya, maf'ul bih nggak? Butuh maf'ul ya bih. Perlu. Ya, butuh berarti qara'tu minha arba'a arba'a mi'ati mi'ati safhatin. sofhatin. Jadi di dalam kitab ini ada 500 halaman. Aku telah membaca ya, aku telah membaca dari kitab tersebut. Aku telah membaca sebagiannya berapa? 400 halaman. 400. Arba'a sebagai maf'ul bih. Begitu ya. Aku telah membaca ya dari halaman dari yang 500 itu 400 halaman. Paham ya di sini ya. Nah, itu cara membacanya. Kemudian Ummu Asraf ya. Samanut tazkiroti. Ya. Samanut tazkiroti tis'umi'ati daularin. Nah, Tis'umi'ati dolarin. dularin. Orang Arab mengatakan dolar ya, bukan dolar ya. Ya, walaupun sebenarnya bebas bahasa aja, tapi ini orang Arab aja ngomongnya dolar. Ya, harga karcis, kita kira karcis atau tiketnya itu $900. $900. Dan sini posisinya tismu ya, itu sebagai khobar ya di rofa. Tismu. Ya. Berarti harus untuk bacanya harus tahu kedudukan-kedudukan ini. Fa'il, mubtada, khobar, ya kan, maf'ul bih. Ya. Karama silakan. Baik Ustaz. Ya, silakan. Ishtara itu suaranya kecil ya. Suaranya kecil Pak. Tadi yang Kecil. tadi dulu. Oh ya, saya udah cukup sekarang. Ishtara itu Ishtaro itu
hadhihi siwaro bisab'i mi'atin junayhin. Ya. Bisab'i mi'ati junaihin. Junaihin. Bisab'i mi'ati junayhin. Iya, aku beli Aku ya gelang ini gelang ya gelang ini seharga seharga 700 junai. 700. 700. Ya. Bisab' Junai itu apa? junai itu uang mata uang Mesir ya. Mata uang Mesir. Mesir. Ya, intinya adalah 700 junai. Ya, siwar itu gelang. Jamaknya aswirah. Jamaknya adalah aswirah. Kemudian Asiro. selanjutnya ya aswirah itu jamak dari siwar gelang. Aswirah. Kemudian Pak Ahmad silakan. Nah, Ustaz. Yadrusu fi hadhil kulliyati situ mi'ati talibin. Ya. Pada pelajaran Ya terus. yadrusu. Ya terus itu belajar. Fi'il itu Ya, mudhari. belajar. Oh, ya. Ya. Yadrusu dia pada dia belajar pada perkuliahan ini. Ya, fi hadhil kulliyah di fakultas ini. Ya, fi hadhil kulliyah. Ya terus itu kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang maklum, aktif ya. Berarti butuh apa? Butuh naib fa'il atau fa'il? Nah, Ustaz. Butuhnya apa ya terus? Fa'il maf'ulnya Ustaz. Maf'ul. Sebelum ada maf'ul harus ada apa dulu? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Iya. Fa'il dulu. Nah, di sini fa'ilnya mana? Mustatir Ustaz di yadrusu. Coba antum baca coba. Terjemah coba. Yadrusu dia sedang belajar Ustaz. Coba terjemah dulu sempurna. Semuanya dulu. Yadrusu fi hadhil kulliyati situ mi'ati talibin. Nah, yang belajar itu dia atau 600 mahasiswa? 600 mahasiswa. 600 mahasiswa. Nah, kalau yang seperti ini ya Pak ya. Ini nanti fa'ilnya bukan dhamir mustatir, Pak. Bukan dua yang disebutkan badaya terus, tapi itu di belakang tuh ya. Situ mi'ati talib. 600 mahasiswa. Jadi terjemahnya begini. Ya, ada 600 mahasiswa ya sedang belajar di fakultas ini. Di fakultas ini ada 600 mahasiswa sedang belajar. Sedang belajar di fakultas ini 600 mahasiswa. Terserah terjemahnya mau bagaimanapun juga. Intinya adalah si pelaku belajar adalah apa? 600 siswa. 600 mahasiswa. Begitu. Jadi nggak mesti apa ya terus itu fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir. Ya, kecuali Pak kalau situ mi'ahnya kita hapus. Ya, kalau kita hapus sudah jelas ya terus fi hadzal kulliyah. Berarti apa? Dia belajar di fakultas ini. Berarti nanti fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya terus huwa begitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya jitu ilal Madinatil Munawwarati, datang ke Madinah Al-Munawwarah yang ama pada tahun arba'imi'atin, pada tahun 400. Ama arba'imi'atin. Dibaca arba'i sebagai apa ini? Mudhof. Ya, mudhaf. Ya, mudhaf atau mudhaf ilaih di sini posisinya? Mudhof ilaih. Ya, kalau di sini posisinya sebagai mudhaf ilaihnya dari am. Ya, amnya itu adalah mudhafnya. Ama arba'imi'atin wa alfin lil hijrah. Berarti pada tahun 1400 Hijriah. 1400 Hijriah. Ini juga cara berpikirnya beda dengan kita orang Indonesia ya. Ini 400 dulu ya, 4 dulu ya. 4 dulu, baru ratusan, baru ribuan.
Kita cara berpikirnya kan nggak gitu. Kalau kita ya beri 1.000 dulu, 1.000 berapa? Tulisan 1.400, ya 1.400. 50. Kalau misalkan ada 1.429, ya 29 ini paling akhir ya, 1.429. Tapi kalau orang Arab enggak ya, 9 dulu. 400, ya 29 dulu, baru 400, baru ribuan. Nah ini cara berpikirnya memang berbeda ya. Satu, Cara dua, berpikirnya berbeda. Kalau kita ditanya mana yang mudah ya, yang mudah ya bahasa kita, ya kan karena kita dari kecil begitu. Tapi kalau orang Arab enggak ya, mana yang mudah ya, otomatis yang urutannya dari ribuan apa, dari yang kecil dulu, baru yang ke besar. Itu karena memang perbedaan cara berpikir. Nah, kita ini untuk merubahnya ini ya memang butuh proses. Tapi bilangan tenang aja jarang keluar di buku-buku Arab juga jarang keluar. Ya signifikan lah. Kecuali orang yang ngobrol itu pun di obrolan harian juga ya jarang juga terpakai. Tapi ya perlu diketahui. Nah, kemudian yang selanjutnya sedikit ya, al-yahudu ismu jinsin jam'iyun. Ya, Yahud ini adalah isim jins yang jam'i. Maksudnya itu maknanya adalah Yahud itu bukan satu orang aja, tapi memang satu bangsa gitu ya, satu kelompok atau satu suku. Yahud artinya kita terjemahkan ya kaum Yahudi atau orang-orang Yahudi. Wasmul jinsil jam'iyu huwa alladhi yufraqu bainahu wa baina wahidihi bil ya aw bitta'i. Nah, isim jins yang jam'i yaitu isim yang dibedakan ya antara tadi ya isim jenis jam'inya, yaitu dibedakan dengan satuannya nanti untuk yang satuan yaitu satu orang itu dibedakan dengan ya atau dengan tak ya atau dengan tak. Kita lihat contohnya di sini amsilatul ifradi bil ya ya. Contoh untuk tunggalnya yang dengan ya. Yahud tadi apa? Yahudun menjadi Yahudiyun pakai ya. Yahudiyun itu bukan dinisbatkan ke Yahud ya, bukan ya nisbah yang tadi bukan. Tidak lagi, tapi untuk menunjukkan apa satu orang Yahudi, Yahudiyun. Ya, Arabun, ya bangsa Arab banyak kan ya orang-orang Arab. Arabiyun satu orang. Misalkan ana Arabiyun, maksudnya satu orang. Ya. Kemudian Rum, ya Rumiyun, orang Romawi tapi satu, Rum. Kemudian Turk, ya Turki ya, Turkiyun, satu orang Turki. Inkilizun, ya bangsa Inggris, orang-orang Inggris. Inkiliziyun, ya. Ini pembicaraan kita adalah tentang orang ya, bukan tentang yang Yanisbah tadi. Walaupun cara membuatnya sama tidak? Sama. Sama ya dengan dia musyaddadah tadi sama. Tapi di sini lebih khusus lagi untuk makna satu. Jadi untuk membedakan antara satu dengan yang jamak. Ya kalau yang jamak berarti tadi ya yang al-yahud ya begitu. Demikian pula sama Nasoro. Nasoro kita artikan apa? Orang-orang Nasrani Nasrani. ya. Orang-orang Nasrani yang banyak Nasoro. Tapi kalau pingin satuannya, huwa bukan huwa Nasoro, tapi huwa Nasroniyun. Sama ya, itu juga seperti ya juga. Kemudian wa amsilatul ifradi bita yang dengan ta samakun. Ikan ini untuk jenis aja. Ya, saya beli samak ya, maksudnya ikannya banyak ya. Tapi kalau dikasih tak sama katun menjadi satu ikan Ikan. saja. Ya. Ikan. Syajarul pepohonan ya banyak. Syajaratun ya satu pohon. Syajarah. Begitu ya. Tufahun apel banyak. Kalau tufahatun ya satu aja. Ini membedakannya yaitu dengan ta. Kemudian ainabun ya, ainabah anggur ya. Mauzun pisang, mauza. Habun biji ya, biji-bijian banyak. Habun. Habbah, kalau udah habbah berarti satu ya, satu biji. Nah begitu. Nah ini yang semisal ini namanya apa tadi? Ismu jinsin jam'i. Jadi untuk menunjukkan jenis ya, untuk menunjukkan apa? Jenis. Dikatakan jam'i karena tadi mencakup banyak ya jenis. Begitu. Kan di sini ya. Namanya jenis kan berarti apa? Nanti ada ya, tadinya ya ada ifratnya, ada satuan-satuannya nanti. Ya, kayak tadi ya, habun. Biji-bijian banyak nggak? Banyak. Biji-bijian banyak. Nah, tapi kalau udah habbatun maksudnya adalah satu. Begitu. Untuk membedakan antara yang
bermakna banyak dan sedikit. Makanya tadi dikatakan wasmul jinsil jam'i huwa alladhi yufraqu bainahu wa baina wahidihi bil ya'i aw bit ta. Ya, isim jenis yang jam'i yaitu isim yang dibedakan ya antara dirinya dengan satuannya dengan ya atau dengan ta. Begitu. Ini juga salah satu keunikan ya dari bahasa Arab. Jadi pembahasan ini bukan pembahasan yang kayak tadi mufrad dijamak taksir, bukan. Beda ya. Beda. Jadi kalau ditanya apakah yaud itu jamak taksir atau isim jenis jam'i? Jawabannya adalah isim jenis jam'i. Jam. Karena memang bukan jamak taksir. Kayak tadi, habun apakah itu jamak taksir dari habba? Bukan. Ya. Tapi apa? Habun adalah isim jenis Jenis. tadi, jamak. Jadi bukan jamak taksir. Nah, begitu. Seandainya mau dijamak, seandainya kita mau pakai teori jamak, habbatun kita jamak menjadi muannas salim menjadi apa? Habbatun, kan begitu ya. Tapi kalau ini enggak, habbatun itu tunggalnya. Nah, ketika posisi yang bermakna banyak itu jadi apa? Habbun. Sama dengan tadi mauzatun, bukan mauzatun tapi mauzun. Mauzunnya bukan jamak taksir Ya. tapi isim jenis jam. Ya. Tapi Tapi bukan, kalau secara kenapa? tapi kedudukannya bukan, kalau dalam kalimat dia bukan jama Ustaz ya, mauzun itu. Ini bukan jamak, tapi Si sebagai mufrad. jenis-jenis, namanya jenis kan mencakup keseluruhan ya. Makanya tadi isim jenis jami kan berarti mencakup keseluruhan. Begitu. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai jamak taksir gitu. Jadi bukan begitu ya. Seperti itu. Tapi kalau secara makna sama ya? Secara makna sama nggak? Sama apanya Ustazah? Ustaz. Ya, secara makna misalkan nih, Yahudiyun satu orang kan. Kemudian Iya. Yahud kan banyak ya. Secara Ya. makna sama dengan model-model jamak taksir nggak? Waladun aulad. Waladun satu anak, aulad banyak. Secara makna mirip nggak? Mirip. Mirip ya. Memang mirip gitu. Tapi nggak bisa dikatakan apa model jamak secara Jama. istilah karena ini memiliki karakter tersendiri ya. Memiliki karakter tersendiri. Jadi ini memang isim jenis namanya, satu jenis. Jadi mudahnya satu kelompok begitu ya, satu kelompok besar kayak Yahud, satu bangsa Yahud. Kemudian nanti ada satuan-satuannya, ya kan? Namanya isim jenis. Begitu ya. Sama dengan tadi ada sama kayak ikan, kan banyak banget ikan modelnya ya. Intinya kelompok ikan. Untuk membedakan dengan kelompok yang lain ada kelompok apa? Selain ikan ada kelompok sapi, ya, ada kelompok kambing dan seterusnya ya. Itu kan jenisnya macam-macam. Nah ini ada kelompok ikan. Nah kalau pengen ngomong satu jenis ikan itu namanya samakah. Samakatun kasih tak begitu ya. Tapi nggak semuanya dikasih tak ya. Ada tergantung orang Arab juga ya. Kayak syajar tadi jadi sajarah. Tapi kalau yang kayak tadi ada rum, ya bangsa Romawi ya, berarti kan satu jenis ya, itu bangsa Romawi. Kemudian untuk satu orangnya Rumiun, Rum menjadi Rumiun satu orangnya. Paham di sini ya? Paham ya? Memang secara sekilas ya agak mirip dengan pembahasan mufrad dan jamak. Ya, tapi tetap harus dikelompokkan karena ini berbeda jenis, berbeda istilah, beda model ya harus dibedakan. Itulah ilmu nahwu ya. Jadi nggak mau menggabungkan dua hal yang memang beda. Yang beda ya harus dibedakan. Gitu. Walaupun ada sekilas kemiripan. Gitu. Kemiripan. Cukup ya. Insya Allah nanti disambung lagi pada pelajaran yang keempat insya Allah. Ya, Surabi insya Allah ini nanti masih di pembahasan sorof juga ya. Tasrifan juga ini. Ya, insya Allah mudah. Nah, cukupkan ya sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam.